Penafsiran hukum atau interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum yang dalam hal ini peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, suatu penafsiran hukum dapat terjadi juga, tetapi dalam hal ini hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Pengertian penafsiran hukum. Dalam hal ini, upaya penafsiran hukum, maka seseorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Oke, kita akan masuk ke metode penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran gramatikal. Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa. Penafsiran berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Di sini, penafsiran dapat menggunakan kamus hukum sebagai rujukan. Dalam kaitan ini penting jadikan pasal 1342 sampai 1345 BW KUH Perdata sebagai pegangan. Oke, salah satu contoh penafsiran gramatikal atau bahasa adalah istilah menggelapkan dalam KUHP. Kata menggelapkan di sini bisa juga dimaknai sebagai perbuatan menghilangkan. Contoh lain adalah ditembak sebagai cara melaksanakan hukuman mati. Dalam konteks ini harusnya dimaknai ditembak pada sasaran yang membuat terpidana cepat meninggal, bukan ditembak sembarangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penafsiran hukum. Penafsiran otentik. Penafsiran otentik atau penafsiran resmi yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dan ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentukan hukum itu sendiri. Jenis ini merupakan penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal, contohnya dalam bab 10, pasal 86 sampai pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik. Di penafsiran hukum yang ketiga itu ada penafsiran historis atau historis interpretati. Cara penafsiran historis ini menurut Utrecht menafsirkan menurut sejarah hukum atau Recht historisch interpretati, dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan atau Wet historisch interpretati. Jadi penafsiran historis ini ada dua cara, yaitu penafsiran menurut sejarah hukum dan juga penafsiran menurut sejarah penetapan ketentuan hukum tersebut. Penafsiran menurut sejarah, menurut Utrecht itu merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah penetapan. Kalau penafsiran menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan dan lain-lain. Contohnya itu contohnya misal pembuatan RKUHP. Nah, RKUHP itu bakal menjadi sejarah penetapannya itu sudah berapa kali dirapatkan tentang RKUHP, ada apakah di demo saat itu apakah ada yang protes dan apa yang diprotes dan selainnya dan sebagainya. Sedangkan penafsiran menurut sejarah hukumnya itu dilakukan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain. Contoh begini, kita misalnya buat RKUHP kemarin, kita akan mengkomparasikan itu dengan negara-negara tetangga kita, apakah hukumnya bisa gitu atau tidak. Negara lain yang sistem hukum berbeda dengan kita, seperti Australia, common law system, sedangkan Indonesia kan civil law system. Kita mengambil contoh undang-undang dari mereka. Contoh undang-undang yang kita ambil dari mereka itu undang-undang LLAJ, ya kan? Kita studi banding ke mereka, sedangkan mereka common law system, kita civil law system, tapi tetap saja bisa masuk. Nah, itu apa yang dimaksud dengan sejarah hukum tersebut, penafsiran melalui sejarah hukum. Itu sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih.